Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Ya. Ya, berdoa mulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tadi berdoa kita nanti dapat ilmu yang bermanfaat ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Coba ada yang nggak berangkat? Siapa? 7 ya? Ada nggak berangkat semua? Alhamdulillah. Yang nggak berangkat nihil ya. Nihil nggak berangkat, berarti berangkat semua ya. 32. Sekarang tanggal berapa? 12. Oke, berangkat semua. Ada yang berangkatnya telat nggak? Tidak. Ada. Nuril telat. Nurul apa Nuril? Nurul. Ya, kembar nih Nuril. Tadi telat, terus lari-larian. Oke, untuk mempersiapkan kita belajar, coba duduk yang nyaman dulu. Ambil posisi, duduk nyaman. Ya. Ambil nafas, hembuskan. Biar tadi Nuril yang telat lari-larian bisa tenang. Coba ambil nafas, hembuskan. Tadi perjalanan dari rumah ada yang diantar, ada yang naik angkot, ada yang nyepeda tidak? Tidak. Ada yang jalan kaki. Sampai sekolahan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan untuk bisa datang sampai ke sekolah. Coba Mbak Nurul. Coba Mbak Nurul merasa bersyukur apa, rasa syukur apa dari rumah sampai sekolah, udah sampai sekolahan ini yang mau diucapkan apa Mbak Nurul? Banyak. Apa aja? Satu aja. Mbak Nurul merasa bersyukur terhadap apa ini? Udah sampai ke sekolahan ini. Nggak tahu. Tadi kan Bu Siha ada 3 ya. Bu Siha merasa bersyukur karena diberikan kesehatan dan sampai ke sekolahan, diberikan keselamatan, itu diberikan kesempatan juga untuk berjumpa dengan kalian 7. Kalau Mbak Nurul apa kira-kira? Nggak tahu, sama? Hah? Enggak, beda kayak nggak kayak Bu Siha tadi. Beda apa coba? Kalau Mbak Nurul apa? Merasa bersyukur apa? Kurang tahu. Apa? Merasa bersyukur diberi kesehatan tidak? Iya. Merasa bersyukur diberi keselamatan? Iya. Merasa bersyukur diberi kesempatan? Tidak bersyukur. Diberi kesempatan berjumpa dengan teman-teman tidak bersyukur. Kenapa? Enggak semangat, harus semangat ya. Ya, berangkat ke sekolah harus semangat. Oke, siap? Semangat ya. Semangat ya. Ya, semangat. Coba tuh Mas Hairil yang lakep. Mas Haris udah menguap. Coba Mas Haris merasa bersyukur apa dari rumah sampai sekolahan? Tidak terlambat, oke. Apalagi? Tidak macet ya, jadi merasa bersyukur ya. Alhamdulillah sampai sekolahan tidak terlambat karena tidak macet. Kalian juga seperti itu ya. Tiap hari harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku diberikan kesehatan, bisa bernafas gitu, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa mencari ilmu seperti itu. Oke.
Mati. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pengukuran sesuai yang Bu Sia bilang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Oke, bisa lihat di layar depan. Ya, untuk cek semangat dulu biar Mbak Nurul semangat. Tepuk Grisa. Bisa. Bisa. Bisa juara. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk materi pengukuran nanti kita akan belajar nih. Kelihatan tidak? Ada 3 tujuannya. Nih, yang pertama, peserta dapat menjelaskan konsep dasar pengukuran. Jadi nanti akan belajar cara pengukuran panjang, massa, waktu, suhu, volume, melalui diskusi, melalui literasi itu membaca ya. Terus yang kedua, kalian dapat memilih alat ukur yang tepat dalam percobaan. Jangan sampai nanti mengukur suhu pakainya timbangan, kan salah jadinya. Terus yang ketiga, dapat melakukan pengukuran dan membaca skala melalui pengamatan. Jadi kalian dapat menggunakan alatnya, bisa membaca skalanya gitu. Terus nanti dimensi profil lulusan yang diharapkan setelah kalian belajar pengukuran. Yang pertama itu yaitu kemandirian. Jadi kalian harus nanti mandiri menyelesaikan tugas-tugas prakteknya. Ada yang kedua, kolaborasi. Satu kelompok kalian harus berkolaborasi. Terus yang ketiga ada penalaran kritis. Kok ini seperti ini ya? Nanti kalian bisa bernalar secara kritis. Kok hasilnya seperti ini ya? Gitu. Terus yang ketiga ada komunikasi. Nanti di akhir praktikum kalian mempresentasikan hasil praktikum kalian. Nanti yang mempresentasikan 2 kelompok, yang menanggapi 2 kelompok ya. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk merefresh kita biar gak tegang ya, kita ice breaking dulu. Ya semua berdiri. Oke, siap ya. Biar otot-otot kita nggak tegang, kita rileks. Biar semangat belajarnya, kita senam pagi dulu. Tidak mau
Seger, semangat? Belum? Olahraga lagi. Oke, mengingat pembelajaran kemarin, kita udah belajar tentang apa kemarin? Sains. Coba mengingat yang kemarin. Apa itu sains? Sains adalah apa yang kemarin? Oke, beri tepuk tangan buat Mas Hari. Jadi sains adalah ilmu pengetahuan yang sistematis mengenai alam, dunia fisik, seperti itu ya. Masih ingat ya? Sekarang coba lihat ini. Apakah kalian pernah melakukan pengukuran? Apa hubungan sains dengan pengukuran? Ada 3 ya. Apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Coba dari ini, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Naila. Pernah melakukan pengukuran, Mbak Naila? Sembarang apa aja? Melakukan apa aja? Pernah tidak? Tinggi badan. Oke, pernah ya. Lalu hubungannya sama sains apa pengukuran? Apa kira-kira hubungan sains dengan pengukuran? Ada yang mau unjuk tangan? Ada? Hubungannya apa? Hubungannya rumit gitu. Ada sains pengukuran. Hubungannya saling keterkaitan tidak? Iya, kira-kira apa? Jadi dalam pengukuran itu butuh ilmunya. Nah, ilmunya pakai ilmu sains. Seperti itu. Apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Ada yang mau unjuk tangan? Ada? Tentang pengukuran apa? Sembarang terserah kalian. Oh, mengukur tuh ini. Tidak harus sesuai yang kalian kemarin malam baca tapi lupa gitu misalnya. Apa yang kalian ketahui aja apa tentang pengukuran? Apa, Mbak? Apa? Siapa namanya? Safira, Mbak Safira. Yang Mbak Safira ketahui tentang pengukuran apa? Hah? Apa nggak apa-apa, sebutkan aja. Sebutkan aja apa? Hah? Apa tadi? Pengukuran yang Mbak Safira ketahui tentang pengukuran apa? Pengukuran seperti mengukur tinggi badan, berat badan. mengukur berat badan, itu ya. Itu pengukuran. Ada lagi? Ya, Mas Haris. Lagi apa, Mas? Oke. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda, gitu ya. Tadi seperti yang Mbak Safira bilang, mengukurnya ada tinggi badan, ada berat badan, seperti itu ya. Jadi ada yang diukur nih, gitu. Itu adalah pengukuran. Itu nanti kita belajar lebih dalam. Selanjutnya, coba di samping kanan kiri kalian, silakan berpasangan dua-dua. Tengok temannya kanan kiri. Tengok temannya kanan kiri. Berpasangan ya. Kanan kiri ada yang nggak berpasangan? Pasangan semua ya. Siapkan satu HP. Terus buka stopwatch-nya. Terus satu anak sebagai pemegang HP, pengendali stopwatch, satu anak menahan nafas. Nanti dihitung berapa lama temannya menahan nafas. Ya, paham instruksinya? Coba berpasangan ya. Buka stopwatch-nya. Sudah, dipraktekkan coba. Satu anak menahan nafas, satu temannya megang HP, pengendali stopwatch-nya. Nanti berapa lama sih temannya bisa menahan nafas? Sudah selesai?
Sudah, ayo langsung mulai. Sudah? Sudah. Coba, temannya bisa menahan nafas berapa jam? Berapa jam? 20 apa ini? Detik, menit, apa jam? 20 detik. Oke. Siapa namanya? Naila. Yang temannya? Cindy. Diperhatikan. Temannya Mbak Cindy. Coba diperhatikan ya. Mbak Cindy sudah menahan nafas ternyata selama 20 apa? 20 detik. 20 detik ya. Oke. Sudah melakukan semua? Sudah. Oke, Mbak Naila. Apa yang Mbak Naila lakukan? Barusan Mbak Naila melakukan apa? Menghitung lamanya menahan nafas ya. Kegiatan apa yang baru saja kalian lakukan? Mbak Nela menghitung lamanya menahan nafas. Ada yang lebih detail lagi apa yang kalian lakukan barusan? Ada? Lamanya itu berarti apanya ya? Oke, pintar. Jadi kalian sudah melakukan menghitung itu berarti apa materi kita? Mengukur waktu. Jadi kegiatan yang barusan kalian lakukan adalah sudah termasuk pengukuran. Mengukur apa? Waktu. Salah satunya itu pengukuran. Udah pernah melakukan pengukuran semua ya? Waktu contohnya tadi. Oke, selanjutnya. Ini karena internetnya mati ya, nggak bisa otomatis jadinya. Selanjutnya, dibuka materinya tentang pengukuran. Kalian boleh buka materi kalau di buku paket kalian dirasa kurang, boleh buka internetnya, dibuka, dicari materi tentang pengukuran. Jenis-jenis pengukuran apa saja, ada pengamatan kualitatif apa, pengamatan kuantitatif apa. Dibuka, dibaca 5 menit ya. Coba dibaca iterasi terlebih dahulu materi pengukuran. Nih nanti ada pertanyaan, apa contoh pengamatan kualitatif? Apa contoh pengamatan kuantitatif? Coba dibaca dulu. Sambil Busia nilai ya. Literasi tentang pengukuran. Ya. Kalau di buku paket halaman 25 ya. Mau dibuka internetnya juga boleh, silakan kalian bereksplor. Cari pengalaman belajar kalian sebanyak-banyaknya. Nah, dari buku sudah selesai, mau lanjut internet boleh. Ya, literasinya.
Ada yang mau tunjuk tangan? Dari pemantik yang tertera di papan, apa contoh pengamatan kualitatif? Saya mau tunjuk tangan. Oke, siapa namanya? Asna, Mbak Asna. Contohnya? Mengamati warna. Oke, pinter mengamati warna bunga mawar. Tekstur kain pada kain. Tekstur pada kain. Aroma makanan yang harum. Aroma makanan gitu. Jadi kalau pengamatan kualitas itu yang seperti apa ya? Kalau contohnya seperti tadi, ada warna bunga, ada tekstur kain, ada bau makanan. Berarti kalau yang kualitas itu yang seperti apa ya? Yang seperti apa? Ya, Mas Haris lagi. Oke, pinter, bagus. Berarti pengamatan yang hanya deskripsi saja. Deskripsi itu berarti dengan kata-kata kayak tadi, warna bunganya bagus, tekstur kainnya kasar, halus. Itu kan hanya kata-kata gitu. Selanjutnya yang kedua, contoh pengamatan kuantitatif. Siapa yang mau acung? Mbak Melati ya, Mbak Melati, apa contohnya? Mengukur suhu air, mengukur volume air dengan gelas ukur. Oke, dalam mengukur suhu air itu ya, suhu air hasilnya apa? Berupa apa hasilnya? Suhu airnya derajat Celcius. Ada apanya? Berarti suhunya berapa? Misalnya suhu badannya berapa? Berapa? Suhu badan itu berapa? 36. Ada apanya berarti? Ada suhunya, berarti apanya? Hasilnya itu apanya? 36 itu apa? Angka. Ada angkanya. Tadi menghitung suhu, menghitung volume airnya bisa berapa? 150 ml. Berarti ada apanya volume hasilnya? Ada angkanya. Oke, berarti untuk pengamatan kuantitatif itu pengamatan yang bagaimana? Iya. Berarti kalau kuantitatif hasilnya adalah angka. Nah, kenapa kita membaca ini tadi? Nanti yang kalian praktekkan, nanti kalian simpulkan ya, yang kalian praktekkan itu pengamatan kualitatif atau kuantitatif. Sudah paham kuali dan kuanti? Paham ya? Selanjutnya nih Bu Syi punya sebuah video. Karena ya memang kita ngukur baju yang sudah jadi itu. Dan di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya mengambil ukuran dari baju yang sudah jadi. Mana saja yang perlu diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah di sini sudah saya sediakan baju kemeja batik yang barusan selesai saya jahit. Di video selanjutnya saya ingin ngasih tahu gimana caranya mengukur baju gamis. Jadi teman-teman yang pengen baju gamis, subscribe saja dulu, nanti akan saya upload di video selanjutnya. Oke, untuk mengukur baju kemeja teman-teman, kita perlu ukuran panjang baju, kemudian lebar bahu, panjang lengan, ketiak, lingkar ujung lengan, dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu mengukur lebih detail lagi kalau ingin lebih ribet ya. Tapi ini video ditujukan untuk teman-teman pemula. Mungkin teman-teman belum banyak pengalaman tentang pengukuran baju. Nah ini cukup mengukur 8 ukuran saja teman-teman. 8 ukuran ini cukup untuk panduan kita nanti membuat pola. Yang pertama ada panjang baju teman-teman. Cara mengukurnya seperti ini ya. Nah teman-teman lihat di sini. Di pangkal leher ini ada sambungan jahitan. Nah, kita ukur dari sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, kita turunkan ke bawah. Kita ukur di sini panjangnya 70 cm ya, 70 cm. Jangan lupa kita tulis di sini panjang bajunya 70 cm atau cm. Oke, ini video yang pertama. Sekarang video yang kedua ya.
Ini video yang kedua. Tujuh. Ya, Mas. Tujuh. Ya, Mas. Apa ya, Mas ini? Enggak. Aja naik ya. Enggak. Adiknya siapa itu? Oke, ada 2 video ya. Video yang pertama tentang apa? Yang pertama tadi tentang apa? Mengukur apa tadi? Mengukur baju ya, mengukur panjangnya baju. Tapi video yang kedua tadi apa? Tentang apa? Mengukur berat badan, mengukur tinggi badan. Aslinya kalau dalam sains menyebutnya itu tidak berat badan. Iya, salah. Kalau berat badan nyebutnya harusnya massa badan. Karena kalau berat badan itu sudah dipengaruhi gravitasi. Nek massa badannya 50 kilo, benar. Nek nyebutnya berat badannya 50 kilo, salah. Harusnya kalau berat badannya 500 Newton baru benar, seperti itu. Nanti kalian belajar lagi lebih dalam nanti tentang materi itu. Oke, dari 2 video tadi, coba bayangkan saja ini, bagaimana sih jika di dunia ini tidak ada pengukuran? Nah, bagaimana jika pengukuran nggak ada di sini, alat-alatnya nggak ada? Kira-kira bagaimana ya? Apa Mbak Nay? Tidak teratur, kata Mbak Naila. Jadi dunia ini nggak teratur nih. Mau kayak tadi ya, mau buat baju, bajunya bisa kepanjangan, obrol-obrol, bisa kekecilan gitu. Jadi tidak teratur. Jadi pengukuran itu penting tidak? Penting, sangat penting dalam kehidupan. Jadi pengukuran berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalian bisa mempraktekannya di kehidupan nyata kalian. Yang dipelajari di sekolah itu berkaitan dengan kehidupan kalian di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Paham ya? Jadi pengukuran itu sangat penting. Oke, selanjutnya membagi kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompok, ini duduknya sudah sesuai kelompok apa belum? Sudah. Oke, sekarang tunjuk satu ketuanya maju ke depan untuk melakukan demonstrasi yang bisa menyampaikan informasi ke teman-teman ya. Karena kita mau melakukan demonstrasi dulu. Nanti ketuanya menjelaskan ke teman-temannya. Silakan yuk, dipercepat yuk. Ayo, kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Kelompok 2, cepat. Kelompok 2, ayo, sini kumpul, berkumpul. Yuk. Sini, berkumpul ya, kelompok 3, kelompok 4. Berkumpul sini. Kita melakukan demonstrasi dulu, nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan cara kerjanya ke teman-temannya. Atau teman-temannya juga bisa sambil ngelirik ke sini ya. Kelompok 2, 4, silakan. Jadi nanti kita akan melakukan 4 praktikum, 4 percobaan. Yang pertama, massa dari depan sini. Terus yang kedua, suhu. Yang ketiga, volume. Yang keempat, pengukuran panjang. Gitu ya. Ayo kelompok 3 mana? Berdua. Kelompok 4. Oke. Yang pertama, yang suhu, yang kelompok 4 mana kelompok 4? Repat. Yang suhu ya. Ini apa?
Pakainya apa kalau suhu? Termometer. Jadi nanti dicelupkan ke airnya sampai batas merah ini yang bawah. Pegangnya atas ini. Terus dibaca. Ini nanti kalau kamu mencelupkan ke yang panas akan naik merah-merahnya. Dibaca sampai merah-merahnya berhenti. Bacanya harus tegak lurus. Tegak lurus. Jangan gini, jangan gini. Harus tegak lurus biar tidak paralak. Paralak tuh ini angkanya di atas, kamu di sini. Jadi ini kan menceng nanti, harus tegak lurus ini. Nah, gitu ya. Terus dibaca berapa? Ini misal 30. Ini kayak colok ya. 30. Oh, tadi tulis air panas 30. Terus dicelupkan air dingin, nanti kalau air dingin turun sampai berhenti baru dibaca. Oke, yang suhu paham ya? Paham yang suhu? Paham. Sekarang yang sini apa? Masa. Oke, coba pinjam. Yang masa. Ini nanti bendanya berupa batu. Ini batu taruh sini. Ini dinolkan dulu semua. Ada 3 ya. Nah, namanya ada 4. Neraca 4 lengan. Dinolkan dulu. Kamu geser dari yang paling belakang. Misal ya ini pas kayak 0 gini. Nanti kalau udah pas 0 berarti udah pas. Dari paling belakang digeser gini. Oh, belum sesuai. Ini kebanyakan. Yang ini dulu. Misal tak kasih batu aja langsung, coba ya. Ya, taruh sini. Gini. Oh, belum pas, masih di atas ya. Berarti kurang. Tambahi. Oh, kurang, tambahi. Kurang, tambahi lagi. Nah, ini kan kebanyakan. Kurangi. Kurangi lagi. Kurangi lagi. Nah, ini kan kurang. Baru ambilkan dari yang sini. Kalau kebanyakan, kurangi. Kalau kurang, tambah yang sini. Oh, kurang, tambahi lagi. Kurang, tambahi. Kurang, tambahi. Kebanyakan, kurangi. Kasih angka ya. Nah, ini kurang, tambahi sini, depan. Oke, sampai ininya di angka 0. Tuh, paham? Oke. Ini yang masa, nanti jelaskan sama teman-teman. Terus yang suhu sudah, yang volume. Oke. Ada gelas ukur, diisi air. Terus dibaca airnya sekali berapa, misal 30, tulis. Terus air ini dikasih batu atau benda apa, nanti disiapkan ada. Terus dibaca lagi, airnya otomatis akan naik, dibaca lagi. Ya, terus dibaca lagi, ditulis. Nanti ketemu volume air, volume batu berarti kenaikannya air itu, gitu. Ya, paham? Paham ya? Terus selanjutnya yang terakhir untuk panjang pakai penggaris sama jangka sarung biasa pakai penggaris kayak tadi. Paham ya? Oke, kembali ke kelompoknya, nanti menjelaskan yang di sana nggak kelihatan bisa menjelaskan nanti ketuanya. Terus nanti setiap praktikum waktunya cuma 10 menit, 7 sampai 10 menit. Tidak lebih dari itu. Kalau sudah langsung geser. Misalnya kelompok gesernya berarti ke sana aja. Kelompok 1 selesai, geser ke kelompok 2, kelompok 2 geser ke kelompok 3 geser ke kelompok 4, kelompok 4 geser ke kelompok 1. Oke, paham ya? Yang di kelompok 1 suhu, kelompok 2 massa, di kelompok 3 panjang, di kelompok 4 volume. Jatahnya 7 sampai 10 menit. Nek Bu saya bilang ganti, langsung kalian muter ganti. Ada 4 praktikum, paham ya? Bu Sia bagi dulu lembar kerjanya. Iya. Yang kecil ada nggak tadi yang kecil? Oke, nanti cari batu lagi, Bapak. Ini lembar kerjanya tak bagi ya. Bisa dibaca dulu. Dibaca dulu. Sebelumnya coba bawa sini tuh.
Ini air. Iya. Air, jangan cair. Nih. Waduh, anyes. Ganti apa? Hah? Mau ganti? Airnya juga ini kurang. Kalau ini udah masih anyes ya. Yang ini aja minta diganti ya. Yang anget. Ini udah adem. Udah? Silakan. Bisa dimulai. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan diukur, dibaca lembar kerjanya, dimasukkan di kolam hasilnya ya. Cari silakan satu cari. Tadi yang paling kecil nggak bisa. Yang ini bisa yang pengukuran panjang. Oke. Kalau ini bacanya seperti biasa ya, kayak penggaris. Berarti ini berapa? Coba sini dulu cewek dulu. Nolnya di sini. Berarti berapa? Ini kan 9, 10. 10 lebih berapa garis? 8 garis. Ini biar gampang ini. Nolnya kan di sini. Nah, berarti di sini berarti. Nah, setelah angka 10 ada berapa garis? 8 garis berarti 10,8. Ini kan tapi lebih ya. Ini nolnya enggak pasti angka 8 kan? Kalau dikit kan? Nah, cari yang garis ini, yang lurus. Yang lurus garisnya yang mana? Yang pas angka. Yang lurus apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, 5? Yang lurus garisnya sama atasnya. Ini yang pengukuran apa? Volume air. Iya. Oke, ya. Angkanya dipasang garis saja airnya. Ada tulisannya, coba dilihat. Satuannya apa? Ada kan? Nggak ada. Ya kalau gelas ukur tuh mililiter. Kayak mililiter. Nggak ada. Biasanya ada. Kalau yang kecil aja, mililiter. Yang ini mengukur apa? Suhu. 2 ya, suhu air es sama air hangat. Kalau habis dari air es itu dibersihkan dulu kalau bisa termometernya, karena kan suhunya berbeda. Terus baru dimasukkan ke air hangat. Yang ini pengukuran apa? Massa benda. Oke, bisa ya. Nanti nek sudah dijumlah 3 ini dijumlah. Yang pertama berapa itu angkanya? Terus dijumlahkan sama yang kedua. Iya, 3 dijumlahkan. Oke, bisa ya? Yang ini mengukur apa? Mengukur panjang. Panjang menghapus. Oke, panjangnya berapa? Dihitung. Bisa ya pakai berapa alat? 2 alat apa dan apa? Penggaris dan jangka sorong. Oke, bisa? Udah? Bisa. 50 koma.
Atau enggak 50,54. Misal 4 yang 4 garis, 54. Bukan 50,4. Misal kalau 6 garis ya 56. Kalau 7 garis 57 gitu. Sudah belum? Sekarang rolling kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3 dan seterusnya. Oh, kelompok 2 ke sana, berarti rollingnya ke sana ya. Yang sini ada kendala tidak? Ini bilangnya ya. Harus benda ya tambahkan. Nanti ada berapa benda yang diukur? 2. Oh ya, sembarang bendanya apa aja? Biar nggak susah ngitungnya. Ayo HP-nya. Buka dulu ini ya. Tarik. Ini mau diukur, taruh di tengah. Terus dibaca. Yang bawah bacanya ya, kayak baca penggaris, pasti 0. Nek masih sisa punjul, nggak pas 0 garisnya, baca yang sini, garis yang lurus. Ya, coba. Kalian lihatnya tegak lurus, harus tegak lurus ya. Volume batu adalah gimana tadi? Tadi ketuanya siapa tadi yang maju? Gimana tadi volume batunya? Kenaikan airnya kan? Ya, berarti airnya naik berapa? Terus tadi yang sebelum diisi batu berapa dikurangi? Ya, tadi setelah diisi batu berapa dikurangi sebelum diisi batu berapa? Kurangi sebelum diisi batu. Nah, ini penggarisnya itu, penggaris. Nah, ini nolnya kan ini kan, nah gini kan biar gampang. Nah, jangan saya melewati 0. Nanti yang dibaca 10 sampai berapa garis itu setelah angka 10. Setelah angka 10 itu garis panjang itu loh, 10. Oh, ini 10. Ya, 10 itu terus Ini. nah, itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba 8, coba. Yang tegak makanya yang nggak tegak ya ada kesalahannya seperti itu yang tegak ini. Iya. Saya besok nomor nomornya ini. 8-nya kelihatan? 8-nya sebelum 0 atau setelah 0? Nah, sebelum dihitung, sebelum berarti dihitung ya. Terus kan 0-nya nggak pas di angka yang ke-8 tuh kan? Punjul sedikit kan? Nah, kamu lihat garis yang sini, ini garis yang ini, yang garisnya lurus sama atasnya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0, yang lurus itu angka berapa? Yang paling lurus. Nanti gantian, yang sini gantian. Nggak usah diginian, dilihat aja, dilihat. Tadi kan udah nyimpen berapa? 10, berapa tadi? 8, oke. Terus yang sini berapa? Yang lurus. Tulis 10,8. Ini yang lurus garis-garis ini. 1 lurus tidak, garisnya sama atasnya. 2 lurus tidak, yang paling lurus yang mana? Oh, ini. Oke, bendanya disuruh ukur berapa? 1 aja. Sekarang pakai penggaris kayaknya ada 2 ya. Pakai penggaris sudah. Ya. Nanti bisa dibandingkan. Sudah, HP-nya digunakan sebagaimana mestinya. Tidak buat main. Nah, kalau tidak menggunakan HP kepunjulan berarti kebalik kepunjulan. Berarti dikurangi. Nek 70 kurang. Nek 80 kepunjulan berarti di angka 70
valid, ditambah yang sini. Geser, kurang, geser lagi sampai pas. Ini ke punjule, geser lagi. Kurang, tambah yang depan. Kurang kan, tambah yang depan. Oke, kira-kira pas di 0, pasti. Terus ditambah 70 tambah 8 tambah ini berapa? Pakai angka aja, pakai angka ini pakai 0 ya, pakai angka. Ya kamu. Ya misalnya segini ya, nih. Nah ini kan pas ya. Berapa berarti? 78,6. Ini barang itu kan pas kan? Satu. Barang keduanya pilih sembarang apa? Ini ada alat apa ininya? Ini boleh nih, ini apa ini boleh sembarang apa? Dipercepat ya, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4 ini. Kelompok 4 saya dipercepat. Ya. Di angka 0 ya, di angka 0. Bukan di angka yang ini, bukan ini, tapi angka 0. 0 ini, 0-nya ini. Bukan yang ini. Di angka 0 ya, bukan yang di sini. Ini kan belum 0. Berapa? Terus. Pasti. Sini udah belum? Suhu sana. Sama kayak atasnya. 11 mili. Iya, liter. Ayo, pindah. Ayo. Kurang berapa ini? Volume sama massa. Ayo, lanjut. Yang volume. Oh, sudah. Tinggal massa saja lah itu. Belum. Berarti kurang 1 semua ya? Prakteknya kurang 1 semua? Ya. Ayo, diukur bisa? Berapa? Baca yang bawah ini. Baca penggaris gak apa-apa, usul gak apa-apa. Gitu ya? Gak apa-apa. Beda nggak apa-apa. Nanti bisa dibahas. Ini kalau sama malah tulisin namanya ya siapa aja. Udah semua sini. Udah semua. Terus kesimpulannya tadi semua menuangkan idenya. Ayo kita bernalar kritis. Ya, tadi kenapa beda penggaris sama jangan sorong? Ya semua mengungkapkan idenya. Dipasai garis ya, biar bacanya pas. Ya, dibahas yuk, dibahas. Ya dibantu, jangan mainin HP. Dibantu temannya. Dibahas yuk, semua menuangkan idenya. Kira-kira kenapa? Ini kan tadi beda kan hasilnya, kenapa kira-kira kok beda? Terus yang massa alatnya apa? Tadi menghitungnya bagaimana? Terus yang air dingin, air hangat, air dinginnya berapa, air hangatnya berapa? Lebih tinggi mana ya? Kenapa air yang hangat lebih tinggi? Silakan yuk. Ayo, cepet. Tadi ketuanya siapa? Jelaskan dah, Haris. Silakan nggak? Kelihatan angkanya nggak? Nah, berarti nggak bisa pakai itu, pakai depannya.
Pada depannya, terus lagi kurang kan, tambahin. Yang sana dulu, yang tengah-tengah itu. Nah itu kurang, tambahin lagi. Coba colke, tambahin lagi. Kurang, tambahin lagi. Kebanyakan kurangi. Dipasih angka 70 kurang kan? Orang Tambah depannya. Kurang, tambah depannya terus. Kebanyakan kurangi. Kurang, tambah depannya. Kasih angka ya. Nah, itu udah 0. Dibaca ditambah ke berarti berapa? Tambahan angkanya 78, nah. Bisa main Mbak Manura. Apa Mbak Salva? Ya berbeda. Nanti gantian. Yang sudah bisa kembali ke tempatnya ya, diskusikan. Ayo Bisma, mana kelompoknya Bisma? Ayo dong, jangan lama-lama udah. Ayo diskusikan dulu sama kelompoknya ya. 10 menit buat diskusi, silakan. Hasilnya berapa ini yang panjang kan berbeda. Kenapa kira-kira kok berbeda? Silakan. HP-nya siapa? Davian. Yang bawa HP-nya Davian dikembalikan. Siapa yang bawa HP-nya Davian? Bisma kembalikan Bisma. HP-nya Davian kembalikan. Bisma, HP-nya Davian dikembalikan. Ayo cepet. Apa ya? Ya semua menuangkan idenya. Ayo, tarik. Ya diskusikan ya. Ini suhunya tadi yang panas tuh tinggi apa rendah yang? Kesimpulannya Satu-satu dari panjang dulu disimpulkan. Alat ukur panjang apa? berarti panjang ya, Nah, terus hasilnya kalau jangka sorong berapa, kalau penggaris berapa? Kenapa hasilnya berbeda? garis dan Semua mengasih ide ya, dibantu. Ide kesimpulannya tadi dari hasil percobaannya. Garis dan jangka sorong lebih teliti, lebih rinci, ya kan? Terus gimana Yo diskusikan ya, jangan mainan dulu, diskusikan dulu hasilnya. 32, panas itu udah adem ya. Yang dingin berapa? 20, berarti tinggian mana? Yang hangat. Tadi kenapa kok di tinggian yang hangat dibahas di kesimpulan? Ya coba kira-kira kenapa kok tinggi yang hangat dibahas? Kenapa air hangat itu tinggi suhunya, air dingin kok rendah? Dibahas silakan.
Alatnya apa untuk bermasak? Simpulkan semua. Itu kalau berapa? Dua, presentasi kelompok satu menanggapi. Terus ini kelompok berapa? Kelompok tiga presentasi, kelompok empat menanggapi ya. Tuh, silakan siapkan yang mau mempresentasikan siapa. Kelompok dua juga siapkan ya, yang mau presentasi siapa. Yang sini juga menanggapi, siapa yang mau menanggapi nanti disiapkan. Menanggapi presentasinya kelompok dua nanti ya, kelompok dua presentasinya seperti apa, hasilnya dengan kelompok kalian tuh sama apa beda. Sudah selesai? Gak apa-apa, itu udah 0. Baca aja. Nol koma lima satu ini masih 2. Tambahkan berapa tuh? Angkanya berapa? Di angkanya aja, dipasih angka. Dipasih angka. Ini berapa? Dipasih angkanya, di angkanya dipaskan. Ini antara 0,1 sama 0,2 mana yang? Nah kan dipasih angkanya aja. Kan kebanyakan kan nggak pasti kan. Ini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini juga tengah-tengah. Dipasih angka. Nah, kan kurang kan? Ditambahin lagi. Dipasih angka. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan praktik pengukuran. Dari pengukuran panjang kelompok kami, yaitu dengan menggunakan penggaris dan jangka sorong. Yang penggaris berapa? Jika menggunakan penggaris, kita mendapatkan hasil 11 cm. Jika menggunakan jangka sorong, kita mendapatkan hasil 10,85 cm. Kemudian hasil pengukuran massa kelompok kami, benda 1 memiliki massa 78,4 gram dan benda 2 40,8 gram. Kemudian pengukuran suhu, kelompok kami mendapatkan hasil air hangat 34 cm, 34 derajat Celcius, dan air dingin 10 berapa? 19 derajat Celcius. Kemudian pengukuran volume bahan temperatur sebelum dimasukkan baju, hasil pengukuran volume kami adalah 60 3 menanggapi kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 3 silakan menanggapi. Presentasinya dari kelompok 2. Presentasinya bagus tidak? Dikomentari silakan ya, dikomentari berdiri. Presentasinya sudah bagus, hasilnya gimana? Sesuai nggak sama apa beda sama hasil punya kalian? Ayo. yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Ya. Terus hasilnya gimana kira-kira? Sama tidak? Sama yang kalian praktekkan tadi? Hasil dari kelompok 2 sama kelompok 3 terkesan berbeda. Nah, berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Terus? Udah? Sambung. Sambung. Mari tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan tentang pengukuran dan diskusi.
Yang pertama tadi apa? Pertama, pengukuran menggaris panjang balok menggunakan pembaris. Panjang balok kita 10,2 cm dan jangka sorong 10,8 cm. Untuk pengukuran massa kita benda 1 78,3 gram, benda kedua 41 gram. Untuk yang ketiga, pengukuran suhu. Suhu air panas adalah 4,6 Celcius. Air dingin adalah 10 derajat Celcius. Pengukuran volume benda tidak teratur. Volume air setelah dimasukkan batu 36 ml. Volume air sebelum dimasukkan batu 30,30 ml. Volume batunya adalah 6 ml. Kesimpulannya, jadi kita dapat mengukur panjang menggunakan pembaris dan jangka sorong. Jadi kita dapat mengukur massa, mengukur suhu dan mengukur volume air. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2, berapa? 3. Kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Ya, gimana tadi presentasinya? Luar biasa. Ya, yang lain diperhatikan HP-nya ditaruh dulu, semua nggak pegang HP. Ditaruh dulu HP-nya. Ayo kelompok 4 silakan. Kelompok 4 menanggapi ya, menanggapi presentasinya. Ayo. Siapa ini kelompok 4? Dah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Paralaks. Kesalahan paralaks tuh ngelihatnya tidak tegak lurus. Loh. Kita kan pandangan kita kadang terbatas ya. Namanya juga manusia. Kadang satu orang dengan satunya lihatnya berbeda. Angka 9 dibacanya 8. Kadang seperti itu. Ada yang namanya kesalahan paralaks. Oke, yang kedua. Apalagi coba? Tidak bisa menggunakan alatnya. Oke. Jadi ini pakainya gimana ya caranya? Gitu. Bingung tadi ya. Yang jangka sorong itu terutama ya. Ini nonisnya berapa geser-gesernya gitu. Terus yang ketiga apa? Tadi yang ini, ini goyang-goyang terus berarti apanya itu? Alatnya. Oke. Berarti kesalahan alatnya. Kadang alatnya sudah tidak baik. Ya, kesalahan itu ini goyang-goyang terus nih, nggak pas di 0 tadi. Ya, berarti bisa jadi kelompok 1 dengan kelompok lain goyang-goyangnya jadi angkanya berbeda. Seperti itu. Jadi udah tahu perbedaannya. Kenapa berbeda sih? Ada kesalahan paralaks, ada tadi tidak bisa membaca alat, terada tadi kesalahan alatnya. Gitu. Udah paham ya? Ya, lanjut. Lanjut ya. Ya lanjutnya. Oke, setelah apa yang kalian pelajari, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Oke, Bu Siha mengirim link refleksi ya, lembar motivasi link refleksi di grup kalian. Nanti silahkan dibuka, diisi 5 menit saja. Ada yang tidak bawa HP? Yang nggak bawa HP nanti manual ya di kertas nih. Ada lagi? Satu aja. Oke, Bu Siha kirim ya, silakan dibuka. Oke, itu ada 2 refleksi kita hari ini, lembar motivasi sama refleksi urean. Kalian coba kegiatan hari ini kira-kira menurut kalian bagaimana ya? Menyenangkan atau biasa saja atau enggak mengenakan gitu? Pengalaman kalian bagaimana? Tadi ada yang
mengalami kendala-kendala itu bagaimana kalian mengatasinya? Silahkan. Yang tidak bawa HP cuma satu ya. Ya dikerjakan di situ. Yang bawa HP silakan dikerjakan di HP. Ada yang HP-nya tidak berkuota? Ada kesulitan? Lah bilang. Kita cari temannya atau ini manual silakan. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah. Semuanya. Dua-duanya. Nomor absen. Kenapa? Ya. Tadi nggak bisa masuk. Nomor urutnya berarti nomor absen ya. Bimbing dan diskusi itu gimana? Di kamar dua, kedua-duanya ya. Bunga manual aja juga masuk. Ini tuh udah ditetting temannya. Ini berarti ya dipakai ya. Ya. Nggak masuk. Aduh. Ini salah setting. Ya, option salah setting ya nggak apa-apa, diklik aja. Ya. Yang di Google Form ada pertanyaan yang uraian ada option itu ya. Terus salah setting, nggak apa-apa diklik aja lah. Berarti nanti dilewati itu. Akhirnya uraian semua itu. Udah selesai? Dikirim ya selesai? Selesai. Udah. Udah, oke. 2 menit lagi. Tarik sudah. Ya. Sudah ya.
Dari kegiatan kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita. Tadi kan ada berapa tujuannya? Tujuan kita tadi di awal ada berapa? 3 kan? Ada 3 tujuan. Kalian mengetahui pengukuran, kalian mengetahui alat ukurnya, dan kalian tahu cara pengukuran yang benar. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Nih ada 3 pengukuran aja lah. Apa kira-kira? Alat ukurnya apa aja tadi? Terus cara pengukuran yang benar itu seperti apa? Coba apa? Ada yang mau? Raise hand. Angkat tangan. Ya. Nanti bisa dilanjutkan ya, belum selesai. Tadi pengukuran adalah apa? Tadi kan kalian mengukur ya. Ada yang diukur itu berarti namanya apa? Yang diukur itu namanya berarti apa? Apanya benda yang diukur? Panjangnya, apanya lagi? Masanya, apanya lagi? Tingginya, apanya lagi? Volumenya, apanya lagi? Suhunya, berarti itu apanya namanya? Tadi panjang, suhu, volume, itu berarti namanya apa itu? Oke, apa Mbak Amelia? Apa? Melati, Mbak Melati? Besaran. Berarti pengukuran itu mengukur besaran, membandingkan besaran. Hasilnya apa? Hasilnya? Misal ya suhunya 36. 36 apa? 36 apa? Derajat Celcius. Berarti membandingkan dengan satuannya. Oke, yang pertama tadi ya apa? Sambil ditulis ya materi kita ini. Pengukuran adalah membandingkan besaran dengan satuannya. Jadi yang kalian ukur tadi namanya besaran. Hasilnya adalah ada satuannya. Ada angka, ada satuan. Jangan sampai ya ditanya tinggi badannya berapa? 150 meter. Sesuai tidak? 150 meter itu seberapa itu? Wah, tinggi sekali kan? Iya. Kalau 150 berarti satuannya apa? Sentimeter. Jadi satuan itu sangat penting gitu. Terus yang kedua tadi alat ukurnya apa aja? Coba. Untuk panjang apa aja tadi? Ada jangka sarong, ada tenggaris. Tadi untuk massa kalian apa aja tadi alat ukurnya? Timbangan. Untuk ukur suhu tadi pakai termometer. Tadi untuk ukur waktu tadi yang bahan nafas pakai apa? Stopwatch. Untuk ukur volume tadi pakai apa? Gelas ukur. Oke. Yang terakhir, cara mengukur yang benar bagaimana? Tadi ada yang salah alatnya enggak? Mengukur massa yang digunakan jangka sorong. Ada enggak tadi? Enggak ya? Udah sesuai semua? Udah tahu alat ukurnya ya? Jadi alat ukurnya harus benar. Jangan mengukur volume, pakainya apa enggak? Bisa sih kalau volume balok. Ya. Kalau volumenya enggak teratur, enggak bisa gitu. Terus melihatnya harus bagaimana? Harus tegak lurus dengan skalanya. Makanya tadi banyak yang hasilnya berbeda-beda antar kelompok. Dimungkinkan penglihatannya tidak sama. Yang satu tegak lurusnya ke sana, yang satunya ke sini. Nah, nggak sama. Gitu. Jadi harus tegak lurus biar tidak terjadi kesalahan paralaks. Namanya kesalahan apa? Paralaks. Oke, selanjutnya nanti dikumpulkan ya. Tuh laporannya dikumpulkan itu sebagai nilai asesmen akhirnya. Ada 2 asesmennya nanti. Dan Bu Siha ngirim asesmen akhir lagi di grup ya. Lembar kertas ya, dikasih nama. Yang tidak pakai HP tadi mana ya? Ini pakai ini ya. Oke.
Gak bisa dibuka lagi. Ya mobil. Oke, cukup 5 menit saja karena gampang-gampang soalnya. Langsung ditulis jawabannya saja. Ya, ini sudah ya, tak kumpulkan ya hasilnya. Mana hasil laporannya? Laporannya diselesaikan cepat. Laporannya enggak? Laporannya selesaikan dulu sebentar ya. Tadi yang mengerjakan lembar motivasi manual tidak usah, langsung jawabannya saja. Langsung jawabannya silakan. Ini fokusnya mana? Ini ya. Ini diubah aja yang ini. Iya. Kalau salah, benarnya gimana? Atau jawaban? Di kertas ya, dikumpulkan. Ditulis dulu benar, benar gak usah dirubah. Jawab benar, benar udah. Salah bawahnya yang benar. Kalau benar, tulis benar gitu ya tanpa dirubah. Kalau salah, tulis salah, bawahnya yang dirubah. Salah terus bawahnya benarnya bagaimana? Kalau benar yang nggak usah dirubah. Ya, kok masih kosong? Kok masih kosong? Bukunya ditutup ya, coba nih mengecek kalian seberapa paham pelajaran kita hari ini. Oke, udah selesai ya. Oke, nanti dikumpulkan itu sebagai nilai sumatif akhir kalian. Mengukur seberapa paham sih kalian pada pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini? Tidak. Semua bisa memahami pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah Bu Sia lihat tadi lembar motivasinya ada yang menyenangkan, bisa kalian melakukan komunikasi gitu ya, belajar tadi presentasi, belajar menanggapi seperti itu ya. Oke, semoga nanti kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Bu Sia tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.